Assalamualaikum sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Selamat pagi semua, apa kabar hari ini? Salam sehat, tetap semangat dan luar biasa. Perkenalkan, saya Bu Andini Kusuma Wahyuni, saya salah satu staf pengajar di SLB Negeri Tenggarong. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya yang bersekolah di SLB Negeri Tenggarong, ataupun yang bersekolah dimanapun kalian berada, hari ini kita akan belajar mengenai Hari Kemerdekaan Indonesia. Sudah siap? Mari kita mulai. Anak-anak tahu tidak kapan kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia? Ya, kita memperingati kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Lalu kenapa ya kita harus memperingati kemerdekaan? Kita harus memperingati kemerdekaan sebagai ungkapan syukur kita karena bangsa kita pernah dijajah selama berabad-abad oleh bangsa lain. Namun pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya kita memperoleh kemerdekaan. Bangsa pertama yang menjajah Indonesia adalah bangsa Portugis di tahun 1509. Masa penjajahan Portugis di Indonesia berakhir pada tahun 1602. Di saat bangsa Belanda sudah memasuki Indonesia. Dan akhirnya bangsa Belanda menguasai atau menjajah Indonesia selama 350 tahun atau 3,5 abad. Lama betul ya? Pemerintahan Belanda di Indonesia pernah digantikan oleh Jepang dalam perjanjian Kalijati pada tanggal 4 Maret 1942. Masa pendudukan Jepang akhirnya selama 3,5 tahun di Indonesia diawali dari tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain Belanda, Jepang, Portugis, ternyata bangsa Inggris juga pernah menjajah Indonesia. Tetapi bangsa Inggris ini menjajah Indonesia tidaklah lama. Hasil penjajahan bangsa Belanda yang paling terkenal di Indonesia adalah pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan, jalan yang menghubungkan Pulau Jawa dari ujung barat sampai ke timur, di bawah pemerintahan Gubernur Dendles. Anak-anak kenal tidak dengan Gubernur Dendles? Di bawah kepemimpinan Gubernur Dendles dan dalam pembangunan jalan dari Anyer menuju Panarukan, banyak rakyat kita yang gugur atau tewas. Sehingga pada saat penjajahan, banyak sekali rakyat Indonesia yang berperang melawan penjajah-penjajah tersebut. Mereka yang gugur berperang melawan penjajah, kita sebut sebagai pahlawan. Berikut ini, Bu Andin sajikan beberapa nama-nama pahlawan yang gugur melawan penjajah. Ada Jenderal Sudirman, ada Pangeran Diponegoro, ada Tuanku Imam Bonjol, ada Cut Nyak Dien, ada Robert Walter Monginsidi, Abdul Halim Perdana Kusuma, Pierre Tendean, I Gusti Ngurah Rai, Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari, dan Kapiten Patimura. Coba anak-anak minta bantuan orang tua untuk mencari dan menyebutkan nama-nama pahlawan yang lain ya. Di sini ada gambar Jenderal Sudirman, ada gambar Robert Walter Monginsidi, juga Tuanku Imam Bonjol yang menggunakan surban, ada Abdul Halim Perdana Kusuma, dan juga ada Kapiten Patimura. Anak-anak, kira-kira anak-anak asing tidak dengan nama-nama ini? Tidak ya? Karena beberapa nama jalan di Indonesia menggunakan nama-nama pahlawan sebagai cara untuk mengenang jasa-jasa pahlawan tersebut. Seperti Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Diponegoro. Mungkin di beberapa daerah ada ya nama jalan-jalan tersebut. Atau digunakan sebagai salah satu nama bandara di Indonesia, di Jakarta, yaitu Abdul Halim Perdana Kusuma. Atau juga digunakan sebagai gambar di mata uang rupiah kita, seperti Tuanku Imam Bonjol dan Kapiten Patimura. Nah, siapa yang tahu ada di nominal berapa ya mata uang dengan gambar Tuanku Imam Bonjol dan Kapiten Patimura? Coba cari tahu. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya kita mengadakan banyak kegiatan. Salah satu contohnya adalah upacara bendera. Siapa yang pernah mengadakan upacara bendera atau mengikuti upacara bendera memperingati 17 Agustus di sekolah? Namun sayang ya,
untuk tahun ini kita tidak bisa mengadakan upacara di sekolah atau di lapangan umum karena kita masih pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19. Nah, untuk menggantinya anak-anak bisa membuat kegiatan yang lain ya. Atau biasanya kita mengadakan berbagai macam lomba. Ada lomba makan kerupuk, ada lomba balap karung, ada lomba panjat pinang, dan macam-macam. Atau mengadakan acara syukuran, doa bersama, atau menyanyikan lagu wajib nasional, membaca teks proklamasi. Nah, seperti yang dicontohkan oleh masyarakat di Dusun Barek, mereka membuat tumpeng sebagai acara syukuran dan doa bersama. Atau anak-anak di rumah bisa mengibarkan bendera ya, serta mencontohkan sikap cara menghormat bendera. Juga anak-anak bisa menyanyikan lagu wajib nasional bersama ayah bunda ataupun kakak adik di rumah. Oke? Wah, Ibu tunggu ini hasil kegiatan kalian saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Jika anak-anak ada yang mau menyanyikan lagu nasional, Ibu punya contoh-contoh lagu wajib nasional. Seperti lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, nih gambarnya Pak W.R. Supratman, atau Ibu Pertiwi ciptaan Pak Ismail Marzuki, Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan Bapak Liberty Manik, kemudian ada Maju Tak Gentar dari ciptaan Kornel Simanjuntak, kemudian ada juga Syukur ciptaan Pak Hussein Mutahar. Coba anak-anak sebutkan contoh lagu nasional yang lain. Anak-anak ingat tidak? Baru saja di beberapa slide sebelumnya, Ibu sudah menyetelkan salah satu lagu nasional kita. Itu salah satu lagu ciptaan dari Pak Hussein Mutahar. Ada yang ingat lagunya? Judulnya adalah Hari Merdeka. Iya, 17 Agustus tahun 45. Nah, coba anak-anak cari lirik lengkapnya dan bisa dinyanyikan bersama ayah bunda di rumah. Atau anak-anak juga bisa menyanyikan lagu-lagu ciptaan Pak Ismail Marzuki, karena beliau banyak sekali menciptakan lagu seperti Indonesia Pusaka, Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Halo Halo Bandung. Wah, pokoknya banyak nih Pak Ismail Marzuki menciptakan lagu ya. Atau lagu dari Pak R. Kusbini, Bagimu Negeri, atau dari Pak Alfred Simanjuntak, yaitu lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Atau lagu dari Pak R. Surajo, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, silakan. Banyak kan lagu-lagu wajib nasional yang lain? Coba anak-anak cari ya, dan jangan lupa dinyanyikan. Anak-anak tahu kan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Pak W.R. Supratman? Ya, lagu Indonesia Raya adalah lagu yang sering kita dengarkan di saat bendera merah putih dikibarkan. Saat lagu ini dikumandangkan dan bendera merah putih dikibarkan, sikap yang baik saat mendengarkan ataupun saat bendera merah putih dikibarkan adalah yaitu sikap hormat. Sikap hormat kepada bendera, seperti tangan kanan diposisikan di depan dan menyentuh dahi, pandangan mata lurus menghadap ke depan ke arah bendera, tubuh tegap, kedua kaki diposisikan rapat, tangan kiri merapat ke sisi tubuh bagian kiri serta menunjukkan sikap khidmat. Seperti apa ya sikapnya? Seperti yang dicontohkan oleh Pak Ir Soekarno dalam gambar ini. Nah, lalu bagaimana jika tanpa bendera? Ya tetap sikap hormat dan khidmat. Berdiri tegap dengan kedua tangan merapat ke sisi tubuh, kaki rapat dan pandangan tetap lurus ke depan. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Muhammad Hatta. Nih, di sebelahnya Pak Ir Soekarno. Ya, ini adalah Bapak Proklamator kita ya. Atau Bapak Presiden pertama Indonesia, yaitu Pak Ir Soekarno dan wakilnya Pak Muhammad Hatta. Contohnya seperti ini, anak-anak bisa mencontoh mereka berdua sikapnya, ya. Oke. Ya, proklamator. Apa itu proklamator? Dari tadi Bu Ani nyebut Pak Ir Soekarno sebagai Bapak Proklamator kita. Apa itu proklamator ya? Proklamator adalah orang yang membacakan teks proklamasi di hari kemerdekaan kita, yaitu Pak Ir Soekarno tadi. Ini dia contoh teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Ir Soekarno di saat hari kemerdekaan kita. Ini tulisan tangannya dan ini diketikkan, teks proklamasi. Kira-kira anak-anak bisa membacanya nggak? Wah, kita coba dengarkan ya. Bagaimana detik-detik proklamasi dibacakan oleh Bapak Proklamator kita, Pak Insinyur Soekarno, di saat Indonesia meraih kemenangan atau kemerdekaannya.
pecat. Jakarta, Bukit Selatan Agustus 1945 lagi ya untuk apa? Nah, dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Pak Insinyur Soekarno menandakan bahwa Indonesia telah memperoleh kemerdekaannya. Dirgahayu Republik Indonesia. Anak-anak bisa kan mencontohkan bagaimana cara membaca teks proklamasi seperti yang Pak Soekarno barusan bacakan? Ibu tunggu hasilnya, oke? Anak-anak juga bisa menuliskan lirik lagu Indonesia Raya dan menyanyikannya, ditambah dengan mencontohkan sikap hormat. Menuliskan lirik lagu Indonesia Raya dan menyanyikannya, serta mencontohkan sikap hormat. Tapi, anak-anak tahu tidak bagaimana lagu Indonesia Raya dan bagaimana liriknya? Wah, harusnya hafal ya. Kan kita sudah biasa mendengarkan setiap pagi, setiap hari Senin, saat upacara bendera di sekolah. Tapi tidak apa-apa. Mari kita dengarkan lagi supaya kita ingat dan supaya kita bisa mencatat, menuliskan lirik lagunya dan bisa menyanyikannya lagi serta mencontohkan bagaimana sikap hormat saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita dengarkan bersama-sama. Nah, seperti itu tadi lagu Indonesia Raya. Sudah anak-anak dengarkan? Sudah kita dengarkan bersama-sama. Anak-anak bisa menuliskan lirik lagunya karena di situ juga sudah Ibu tuliskan juga liriknya. Anak-anak bisa menuliskan kembali, juga bisa menyanyikannya. Dan ditambah dengan mencontohkan sikap hormat. Wah, tadi saat lagu ini berkumandang, anak-anak bersikap hormat atau tidak ya? Bagaimana cara bersikap hormat di saat duduk? Bisa loh, seperti yang Ibu contohkan. Tangan mengepal, ya, kemudian diletakkan di atas paha atau lutut. Dan kita duduk secara tegap. Seperti itu sikap hormat di saat duduk. Jadi, kalau kita saat duduk tetapi mendengarkan lagu Indonesia Raya, ataupun saat kita duduk tetapi ada bendera merah putih yang berkibar, tetapi kita tidak bisa bangun, kita masih bisa bersikap duduk dengan hormat. Ya, jangan lupa ya,
contoh-contoh sikap hormat. Ibu tunggu hasilnya. Nah, ini dia. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi, yang sudah mengumpulkan tugasnya. Wah, ini Ibu ada Alvin, ya. Ibu dapat tugas dari Alvin. Halo Alvin. Terima kasih Alvin yang sudah mengirimkan tugas mencatat lirik lagu Indonesia Raya. Wow, bagus sekali Alvin. Anak-anak yang lain di rumah boleh juga segera mengerjakan apa yang anak-anak bisa kerjakan tadi. Salah satu tugasnya boleh dipilih, anak-anak pilih ya. Ini Alvin mengerjakan tugas menuliskan lagu Indonesia Raya. Wow. Selain menuliskan lagu Indonesia Raya, ternyata Alvin juga menyanyikannya. Kita akan dengarkan hasil dari lagu Alvin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwana, bangunlah padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yeay, terima kasih Mas Alvin. Bagus sekali lagunya, bagus sekali suaranya. Juga terima kasih kepada ayah dan bunda yang mendampingi Mas Alvin mengerjakan tugasnya. Wah, Mas Alvin akan lebih bagus lagi, akan lebih ganteng lagi kalau tadi nyanyinya sambil sikap hormat ya. Jangan lupa kita sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita perlu sikap hormat. Tapi bagus sekali Mas Alvin sudah mengerjakan tugasnya dan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti tanggal 17 Agustus dinyanyikan lagi ya. Sebagai ganti upacara. Kita upacara di rumah masing-masing. Oke, terima kasih Mas Alvin dan ayah bunda yang sudah mendampingi. Berikutnya kita ada Alif atau Zainal Alif Irfan ya. Mas Irfan ini mencontohkan bagaimana sikap menghormati bendera. Wah, jadi seperti ini contohnya. Baik Mas Irfan, itu kalau kakinya lebih rapat lagi, lebih tegap lagi, dan bisa lebih ganteng lagi. Iya, ini dia contohnya. Jadi anak-anak di rumah bagaimana? Sudah mengibarkan bendera belum? Iya, anak-anak bisa mengibarkan bendera di rumah dan bisa nanti tanggal 17 upacara kecil-kecilan di depan rumah mengajak ayah bunda untuk ayo hormat ke bendera, kita memperingati 17 Agustus. Kemudian ada Zeta. Nah, Zeta ini selain mencontohkan bagaimana sikap hormat bendera, juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita dengarkan lagi bersama-sama. Lihat bendera.
kasih Mas Zeta. Oke, kalau pakai topi berarti hormatnya bisa di ujung topi ya, seperti ini. Ya, terima kasih Ayah Bunda yang sudah juga mendampingi Zeta, mengerjakan tugasnya, mendampingi bagaimana cara menghormat bendera, juga bagaimana cara menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap hormat. Terima kasih banyak Zeta. Anak-anak yang lain juga bisa ya mengikuti tugas ini, dikerjakan di rumah, didampingi Ayah Bunda. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Banyak kekurangan, tapi juga kita tetap terus maju untuk selalu menjadikan kita yang terbaik. Dan salam literasi, juga ayo membaca. Salam sehat, penuh semangat. Sampai jumpa.